saya nggak banyak-banyak. Ini terkait dengan BPJS. BPJS memang bukan secara langsung ya, tapi Bapak juga bertanggung jawab karena kaitannya dengan rumah sakit. BPJS ini kan juru bayar, Pak. Juru bayar. Nah, sementara rumah sakit ini banyak yang nakal. Pasien belum sembuh, baru 3 hari dipulangin. Disuruh rawat jalan. Alasannya udah bisa rawat jalan, sampai rumah 3 hari modar, meninggal. Itu banyak kejadian, Pak. Dipulanginnya itu kan jauh, Pak. Kalau dari rumah sakit di Palembang misalnya, dari rujukan Oku Selatan ke Palembang itu 7 jam. Kemudian sudah dirujuk sampai ke rumah sakit Muhammad Hussein. Sampai rumah sakit Muhammad Hussein masih nunggu lagi 2 hari, nggak bisa masuk karena katanya kamarnya nggak ada. Kalau saya nggak bentak-bentak itu yang namanya direktur utama rumah sakit Hussein itu mungkin nggak masuk. Dan apa iya harus kita bentak-bentak dulu baru kemudian pasien-pasien BPJS itu bisa masuk ke dalam ke rumah sakit perawatan untuk dirawat. Nah, yang nakal ini bukan BPJS-nya tapi rumah sakitnya. Nah, rumah sakit itu ranahnya Menteri Kesehatan karena RSUD. Nah, ini parah nih, Pak. 3 hari dikeluarin. Bahkan kadang ada rujukan dari daerah dirujuk ke rumah sakit Muhammad Hussein, sampai di sana cuma dikasih obat disuruh pulang. Gila nggak tuh? Saya telepon itu direkturnya. Saya bilang nanti saya akan laporkan langsung kepada Pak Menteri ini kalau kerjaan anak buah ibu nggak ibu beresin nih. Jauh-jauh 7 jam dari Oku Selatan ke rumah sakit Hussein cuma dikasih obat terus disuruh pulang karena BPJS. Nah, ini yang harus juga menjadi perhatian Kementerian Kesehatan. Yang terakhir terkait dengan PP, peraturan pemerintah undang-undang kesehatan kita. Ini juga, Pak, karena kami ini yang membuat undang-undang itu bersama bapak-bapak, kami harus tahu dan wajib tahu turunan dari PP-nya seperti apa, sehingga kita nanti akan menyampaikan ke bawahnya itu bisa benar gitu loh ya, bisa secara bertanggung jawab sesuai dengan apa yang sudah kami putuskan di dalam undang-undang itu, sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan, tuangkan di undang-undang itu. Jadi PP-nya kita harus dilibatkan, kita harus tahu, jangan sampai nanti seperti undang-undang Omnibus Law tenaga kerja, PP-nya turun tabrak-tabrakan dengan yang lain, PP-nya turun malah jadi kontraproduktif dengan yang lain. Nah, ini yang kita nggak mau, Komisi 9 nggak mau lagi itu terjadi. Kami mendukung penuh undang-undang kesehatan itu karena memang undang-undang itu menurut saya luar biasa, terobosan yang luar biasa. Pak Budi Gunadi Sadikin ini benar-benar berani kata orang ya. Dan kita Komisi 9 ini juga mendukung beliau, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Tapi tolong untuk bisa menyampaikan ke publik dengan narasi yang benar. PP ini harap kami dilibatkan Pak Menteri, supaya kami tahu dan bisa kami pertanggungjawabkan kepada publik apa yang sudah kita sampaikan dan kita tuangkan dalam undang-undang itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir lagi ada satu lagi, boleh ya Pak ya, sedikit Pak. Saya membaca buku yang ditulis oleh Profesor Daldiono, Dokter Bijak Pasien Pintar. Saya baca bukunya, itu bagus sekali, Dokter Bijak Pasien Pintar. Jadi artinya dokter itu harus bijak menjelaskan penyakit seseorang. Jangan cuman visit 2 detik, 5 menit aja nggak sampai terus langsung keluar. Itu kan kebanyakan seperti itu. Datang, pijit kanan, pijit kiri, 2 menit, 3 menit langsung kabur. Ya. Nah, sementara pasiennya juga banyak yang bego, blow on. Dia dikasih obat, dia nggak tahu apakah obat itu punya efek samping bagi dia,
Seperti saya contohnya, saya punya asam lambung, saya nggak boleh dikasih obat yang kemudian punya efek samping dengan lambung saya seperti itu. Nah itu ditulis oleh Dr. Prof. Daldiono, bagus sekali Pak. Ya, dan itu mungkin harus menjadi tagline-nya Kementerian Kesehatan, dokter bijak, pasien pintar, sehingga dokternya bisa dihormati, pasiennya juga merasa senang ya Pak ya, merasa bahwa dokter-dokternya juga bertanggung jawab. Terima kasih, saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.